pertemuan kali ini kami akan membahas tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, yaitu ada 11 pembagian. Yang pertama ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, anak lambat belajar, anak kesulitan belajar spesifik, anak cerdas istimewa bakat istimewa, tunalaras, anak dengan spektrum autis, anak ADHD, anak dengan kelainan majemuk. Anak dengan hambatan penglihatan tunanetra, di mata masyarakat tunanetra dikenal dengan sebutan buta adalah seseorang yang tidak mampu melihat atau seseorang yang telah kehilangan fungsi penglihatannya. Padahal pengertian tunanetra sendiri tidak sesempit itu, karena anak yang hanya mampu melihat dengan keterbatasan juga disebut dengan tunanetra. Menurut Sumantri tahun 1996, gangguan penglihatan atau kebutaan karena kerusakan bahkan kelainan pada seseorang menyebabkan kemampuan indera penglihat tidak berfungsi dengan baik, bahkan tidak berfungsi sama sekali. Anak dengan hambatan pendengaran, tunarungu, di kalangan masyarakat umum, tunarungu lebih dikenal dengan kata tuli, yaitu seseorang yang tidak mampu mendengar atau memiliki kerusakan pada organnya, namun istilah tuli di masyarakat kadang lebih menuju ke arah mengejek ataupun mencaci. Anak tunarungu perlu bersosialisasi dengan lingkungan, baik itu lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat luas. Kadangkala di dalam berinteraksi sosial terhadap lingkungan, anak merasa dirinya terasing dari yang lain. Hal ini merupakan dampak dari ketunarunguannya karena berkomunikasi terhambat sehingga psikologi dan sosialnya berpengaruh. Maka dalam bertingkah laku menunjukkan keangkuhan dan kesombongannya. Dengan hambatan intelektual, tunagrahita, anak tunagrahita adalah bagian dari anak luar biasa. Anak luar biasa yaitu anak yang mempunyai kekurangan, keterbatasan dari anak lainnya. Sedemikian rupa dari segi fisik, intelektual, sosial, emosi, ataupun dari berbagai hal gabungan lainnya. Sehingga mereka membutuhkan layanan pendidikan khusus untuk mengembangkan potensial secara optimal. Jadi, anak tunagrahita adalah anak yang mempunyai kekurangan atau keterbatasan dari segi mental intelektualnya, yaitu di bawah rata-rata anak normal lainnya, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial, karena mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak gangguan fisik dan motorik. Irda Murni pada tahun 2018 mengemukakan bahwa anak gangguan fisik dan motorik atau yang biasa dikenal dengan istilah anak cacat tubuh. Anak semacam ini masih dapat menggunakan semua inderanya, akan tetapi akan mengalami kesulitan jika harus belajar dengan menggunakan keterampilan fisik. Contohnya seperti menulis, bermain, dan berolahraga. Penggolongan anak dengan gangguan fisik dapat dilihat dari segi faktor penyebab dan sistem kelainan. Langkah pelayanan anak gangguan fisik dan motorik terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bentuk pendidikan, contohnya seperti sekolah khusus, dan yang kedua yaitu sistem layanan pendidikan seperti guru kelas dan guru mata pelajaran. Pratiwi pada tahun 2011 mengemukakan bahwa tujuan pendidikan anak gangguan fisik dan motorik bersifat ganda. Yang pertama yaitu berkaitan dengan aspek rehabilitasi dan yang kedua yaitu berkaitan dengan tujuan pendidikan. Anak lamban belajar. Mulyadi pada tahun 2010 mengemukakan bahwa anak lamban belajar atau yang biasa disebut dengan slow learners adalah anak yang perkembangannya lebih lambat jika dibandingkan dengan teman seusianya, namun lebih baik daripada anak pengidap tunagrahita. Ramar dan Kusuma pada tahun 2006 menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan anak lamban belajar adalah faktor kemiskinan, faktor kecerdasan orang tua, faktor emosi, dan faktor pribadi. Triani pada tahun 2013 juga mengemukakan bahwa selain faktor yang telah disebutkan, juga terdapat faktor lain, yaitu faktor prenatal, faktor biologis non keturunan, dan faktor eksternal. Adapun karakteristik dari anak lamban belajar adalah intelijensi, bahasa, emosi, sosial, dan moral. Anak kesulitan belajar spesifik. Dewi pada tahun 2015 mengemukakan bahwa anak kesulitan belajar spesifik adalah anak yang mempunyai kecerdasan normal namun mengalami kesulitan yang signifikan dalam beberapa area perkembangan tertentu di kehidupannya. Santrok pada tahun 2012 mengemukakan bahwa terdapat 3
kesulitan yang dialami anak. Yang pertama yaitu disleksia, kemudian disgrafia, dan diskalkulia. Pratiwi pada tahun 2011 menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan hambatan belajar spesifik dapat dilihat dari medikal, psikologis, dan edukasi. Dewi pada tahun 2015 mengemukakan bahwa sikap positif orang tua terhadap anak kesulitan belajar spesifik dapat membangun motivasi karena mampu menciptakan suasana hati yang baik sehingga anak tidak rendah diri, frustasi, dan termotivasi dalam konteks akademis. Nah, yang selanjutnya itu ada anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Nah, apa sih maksudnya? Jadi cerdas istimewa, berbakat istimewa atau CIBI adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual tinggi atau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan gifted. Anak-anak gifted ini biasanya menunjukkan kecakapan khususnya pada bidang yang berbeda-beda nih, antara anak satu dengan anak yang lainnya secara menonjol. Nah, untuk karakteristik anak berbakat yaitu memiliki satu potensi, dua cara menghadapi masalah. Berbeda pada anak pada umumnya, mereka mampu melihat hubungan permasalahan dan mempunyai cara-cara baru dalam menghadapi masalah. Yang ketiga ada prestasi, dan selanjutnya ada penanganan anak berbakat. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan agar mencapai hasil yang diharapkan, yaitu ada satu faktor yang ada pada anak itu sendiri, yaitu mengenal anak. Yang kedua ada faktor kurikulum, yaitu penanganan bisa melaksanakan pendidikan, yaitu berupa satu percepatan atau akselerasi. Yang kedua itu pendidikan dalam kelompok-kelompok khusus. Selanjutnya itu ada anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial yaitu tunalaras. Anak tunalaras ini adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku serta kurang dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ciri-ciri anak tunalaras itu ada yang pertama gangguan emosi yaitu gugup, nervous, takut, merusak, malu, dan rendah diri. Yang kedua itu ada gangguan sosial yaitu sikap bermusuhan, agresif, berkata-kata kasar, menyakiti hati orang lain, keras kepala, menentang menghina orang lain, berkelahi, dan merusak milik orang lain. Penanganan anak dengan hambatan perilaku emosi dan sosial ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan layanan pendidikan khusus bagi anak tunalaras untuk membantu anak didik penyandang perilaku sosial dan emosi ini agar mampu mengembangkan sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya sebagai pribadi mereka dalam menggalakkan hubungan timbal balik dalam lingkungan sosial, budaya, dan alam. Baiklah, untuk yang selanjutnya itu ada anak dengan spektrum autis. Anak dengan spektrum autis atau yang sering disebut dengan autisme merupakan gangguan perkembangan syaraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta untuk berperilaku. Gejala anak autis itu menurut The National of Child Health and Human Development di Amerika Serikat menyebutkan ada 5 jenis perilaku yang harus diwaspadai dan perlunya evaluasi lebih lanjut apabila hal ini terlihat pada anak. Yang pertama itu ada anak tidak bergumam hingga usia 12 bulan. Yang kedua, anak tidak memperlihatkan kemampuan gestural, menunjuk dan menggenggam hingga usia 12 bulan. 3. Anak tidak mengucapkan sepatah kata pun hingga usia 16 bulan. Yang keempat, anak tidak mampu menggunakan 2 kalimat secara spontan di usia 24 bulan. Yang kelima, ada anak kehilangan kemampuan berbahasa dan interaksi sosial pada usia tertentu. Untuk faktor penyebabnya itu ada genetik. Gen ini bisa diturunkan oleh orang tua si anak, bisa juga muncul secara spontan. Yang kedua itu ada lingkungan. Selain faktor genetik tadi, lingkungan juga memegang peranan penting sebagai faktor pencetus autis, yaitu infeksi bakteri yang berasal dari lingkungan kotor, serta polusi air dan udara yang bisa mencetuskan anak autis ini. Penanganan anak autisme ini paling tidak ada 10 terapi yang bisa diterapkan agar anak autisme berangsur-angsur dapat mengembangkan kemampuannya. Yang pertama ada terapi ADA, yang kedua ada terapi bicara, yang ketiga ada terapi okupasi, yang keempat ada terapi fisik, yang kelima ada terapi sosial, yang keenam ada terapi bermain, yang ketujuh ada terapi perilaku, yang kedelapan ada terapi perkembangan, yang kesembilan ada terapi visual, dan yang terakhir ada yang ke-10 terapi biomedik. Baik, jenis ABK selanjutnya yaitu anak ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu gangguan perilaku yang ditandai dengan gangguan pemusatan perhatian, pembicaraan yang lepas kontrol, dan perilaku yang hiperaktif. Adapun macam-macam dari anak ADHD ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ADHD kombinasi, yang kedua yaitu ADHD inattention atau kurangnya kemampuan memusatkan perhatian, dan yang terakhir yaitu ADHD hiperaktif impulsif. Adapun kriteria atau ciri-ciri masing-masing dari macam-macam anak ADHD tersebut dapat dilihat pada gambar.
Selanjutnya yaitu faktor penyebab. Faktor penyebab dari anak ADHD ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor genetika yang disebabkan oleh keturunan dan yang kedua yaitu masalah pada otak yang disebabkan oleh adanya benturan kepala yang keras, panas tinggi yang mengalami kejang sehingga menyebabkan anak tersebut mengalami ADHD. Adapun langkah penanganan dalam anak ADHD ini bisa dilihat pada gambar. Langkah penanganan anak yang mengalami gangguan ADHD yaitu ada 3. Yang pertama yaitu penanganan ADHD akibat gangguan otak. Yang kedua yaitu penanganan anak ADHD gangguan pada pikiran. Dan yang ketiga yaitu penanganan perilaku yang bisa ditangani dengan adanya berbagai macam terapi. Selanjutnya yaitu anak dengan kelainan atau hambatan majemuk, yaitu anak yang memiliki hambatan dan kebutuhan belajar secara khusus yang disebabkan adanya kombinasi fisik, sensoris, sosial, emosi, intelektual, dan lainnya. Kondisi hambatan majemuk ini ragamnya sangat bervariasi tergantung pada jenis hambatan dan berat ringannya hambatan yang dialami. Adapun penyebab dari anak dengan hambatan majemuk ini menurut Mangunsong itu ada 4. Yang pertama yaitu luka otak, yang kedua gangguan fisiologis, yang ketiga faktor keturunan, dan yang terakhir faktor kebudayaan dan lingkungan. Dampak hambatan majemuk ini berdampak kepada 3 hal. Yang pertama yaitu komunikasi, yang kedua pengembangan konsep, dan yang terakhir yaitu terhadap gerak anak tersebut. Ciri-ciri atau karakteristik anak hambatan majemuk ini terbagi menjadi 2, yaitu secara umum dan juga secara khusus, yang dapat dilihat lebih lengkapnya pada makalah atau pada gambar. Klasifikasi anak dengan hambatan majemuk menurut Mangunsong itu terbagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama yaitu tingkat ringan, yang kedua yaitu tingkat sedang, dan yang terakhir yaitu tingkat berat dan sangat berat. Adapun kombinasi kelainan yang paling sering muncul dibandingkan kombinasi kelainan-kelainan lainnya, yang pertama yaitu tunagrahita dan cerebral palsy, yang kedua kombinasi tunagrahita dan tunarungu, yang ketiga kombinasi tunagrahita dan masalah-masalah perilaku, dan yang terakhir yaitu kelainan utama tunarungu dan tunanetra. Jadi, kesimpulan dari seluruh materi yang telah kami sampaikan adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang mengalami kesulitan atau penyimpangan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya jika dibandingkan pada anak umumnya, sehingga memerlukan suatu layanan pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu anak dengan keterbelakangan mental, ketidakmampuan belajar, gangguan emosional, kelainan fisik, kerusakan dan gangguan pendengaran dan penglihatan, gangguan bahasa atau bicara, dan kelompok anak berbakat. Baiklah, untuk kasus kali ini yang kami lampirkan yaitu pada anak berkebutuhan khusus dengan hambatan pendengaran. Anak yang sekarang menduduki kelas 9 SMP Negeri 14 Banjarmasin ini dia dikenal sebagai anak yang periang dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Namun sebelum dia mencapai titik pada saat ini, ada beberapa hal yang perlu dia lewati begitu sulit. Diawali dengan observasi dan wawancara orang tua. Dia anak yang pendiam dan sangat jarang untuk berkomunikasi pada saat di rumah, suka menyendiri dan tidak percaya diri. Awal masuk SMP, dia sangat susah untuk mengontrol emosi dengan yang lain, karena di sekolah itu tidak hanya anak ABK saja, tetapi sekolah tersebut berbasis reguler, yang dimana pembelajaran bersama dengan murid yang lainnya. Meskipun mereka didampingi oleh guru pendamping yang membantu mereka dalam mengemas pembelajaran, dia anak yang sulit untuk didekati, namun pendampingnya mendekati dengan cara perlahan hingga menemukan titik permasalahannya, yaitu dia mengalami kasus tunarungu prenatal karena orang tuanya takut akan mentalnya yang down, maka orang tuanya tidak membolehkan dia berkomunikasi dan bermain di luar. Hingga saatnya dia tidak bisa melakukan komunikasi dengan baik, guru pendamping pun berkonsultasi kepada orang tua menyampaikan apa yang harus mereka lakukan agar anak mereka bisa berkomunikasi. Perlahan, perkembangan pada anak tersebut terlihat meskipun melalui banyak proses. Dia anak yang suka fashion, lukis, desain, dan foto. Akhirnya, guru pendamping membicarakan kepada orang tua bahwa anak mereka memiliki hobi yang baik. Perlahan, orang tua pun mendukung. Sekolah pun mendukung hobi tersebut dengan mengikutkan lomba kecil. Dari sekolah, dengan perlahan dia belajar untuk lebih percaya diri. Perlahan dia menunjukkan bakat yang ia miliki, yaitu fashion show. Dia memiliki cita-cita sebagai seorang model.